Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Para mahasantri yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali melanjutkan kajian kita tentang sunnah-sunnah wudu ya. Bismillahirrahmanirrahim. La hadwatina bil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa ila hadrati masyayikhina wa masyayikhina wa jami'i man ajazana musannif al-kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha thumma khususan mu'allif hadzal kitab lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wastiqbalul kiblati fi kulli wudu'ihi. Sunnah wudu yang berikutnya adalah wastiqbalul kiblati lan amprih madhep kiblat fi kulli wudu'ihi dalam sekabiane wudune mutawaddi. Disunahkan mulai rangkaian wudu sejak awal sampai selesainya wudu itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Watarkul mutakalimi, watarkut takallumi, lan ninggal guneman, omong-omongan, fi asna'i wuduhi dalam tengah-tengahnya wudune mutawaddi bila hajatin kelawan tanpa hajat, bighairi dzikrin kelawan saliyane zikir, wala yukrahu lan ora den makruhaken apa salamun uluk salam alaihi ngatasi mutawaddi, wala minhu lan ora makruh apa uluk salam minhu saking mutawaddi, wala raddu lan ora makruh apa raddun jawab salam. Sunnah berikutnya adalah tidak berbincang-bincang, tidak ngobrol, tidak omong-omongan ketika berwudu itu ya, tanpa ada hajat atau kebutuhan yang sekiranya diperlukan. Nah, kalau zikir tidak apa-apa ya. Mungkin minta pertolongan karena ada sesuatu yang membahayakan itu tidak apa-apa ya. Kemudian ini juga tidak makruh mengucapkan salam kepada orang yang berwudu, orang wudu mengucapkan salam kepada orang lain, kemudian menjawab salam orang lain itu tidak dimakruhkan dalam hal ini. Wa tarku tangsyifin lan ninggalaken nyerbeti bila udhrin kelawan tanpa udhur lil ittiba'i krana derek tindak lampahe Kanjeng Nabi. Selanjutnya disunahkan juga untuk tidak mengusap atau mengelap ya, mengelap dengan kain anggota tubuh yang sudah diwuduni ya. Setelah selesai wudu biasanya kan kita pakai handuk dan diusap-usap, dilap-lap, itu malah justru tidak diperkenankan ya, tidak mendapatkan kesunahan dalam wudunya. Wa syahadatan lan maca syahadat loro akibaun dalam sawise wudu. Ail wudu itu kesintam sawise wudu. Bi haitsu la yatulu lawan sekirane ora suwi apa fasilun perkara kang misah min anhu saking wudu urfan ing dalam urfi dem adate fayaqulu kang ngucap sapa mutawaddi mustaqbilan hal yang kang amrih madhep lil kiblat maring kiblat rafi'an hal yang kang ngangkat yadaihi ing tangan lorone mutawaddi wa basarahu lan ing peningale mutawaddi diangkat ila sama maring arah dhuwur walau a'ma senajan anane mutawaddi iku a'ma wong kang wuta ngucapaken syahadat rupane asyhadu alla ilaha illa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya. Jadi disunahkan berikutnya adalah membaca 2 kalimat syahadat setelah selesainya berwudu ya. Jadi menghadap caranya menghadap kiblat, kemudian tangan diangkat, pandangnya diangkat ke atas. Selanjutnya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya.
Nah, sunnahnya membaca syahadat ini jika memang layatulu fasilun anhu. Jika antara wudhu dengan pembacanya tidak terpaut waktu yang cukup lama. Ya, kalau sudah lama secara uruf, secara kebiasaan dianggap lama, maka sudah tidak disunnahkan lagi. Artinya ketika sudah wudhu, kemudian dia beraktivitas yang lainnya, sudah lama, kemudian baru ingat, oh ya tadi belum baca syahadat, itu sudah tidak disunahkan lagi. Jadi antara wudhu dengan pembacaan syahadat itu tidak terpaut waktu yang cukup lama. Ya. 5 krono hadis rawa kang riwayataken ing masapa muslimun Imam Muslim an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rupane hadis man tawaddoa faqol man utawi sawane wong iku tawaddoa wudu sapa man faqala nuli ngucap sapa man ucap asyhadu alla ilaha illallah ila akhirih sampai selesai tadi futihat mongko den bukaaken lahu maring man apa abwabul jannati pira-pira lawange surga as-samania tukang 8 yadkhulu kang manjing sapa man min ayyihima saking endi-endine abwab sya akarab sapa man. Nah, dasarnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu setelah itu mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, nah, maka baginya akan dibukakan pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 dan dia diperkenankan untuk masuk dari pintu manapun yang dia kehendaki. Zata nambahi sobat Tirmidzi, Imam Tirmidzi nambahi ing kalimat Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Imam Tirmidzi dalam hadisnya menambahkan kalimat yang disunahkan untuk dibaca setelah syahadat, yaitu Allahumma, doa ya. Allahumma ya Allah ij'alni mungkin dadosaken panjenengan ingsun dengan dadosaken minat tawabin ing setengah saking pira-pira wong kang padha tobat kabeh. Waj'alni lan mungkin dadosaken panjenengan ingsun didadosaken minal mutatahhirina ing setengah saking pira-pira wong kang sesuci kabeh. Doa yang dibaca setelah membaca syahadat tadi. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang yang taubat, yang kembali kepadamu, dan jadikan aku sebagai orang yang bersuci atau mensucikan dirinya. Wa rawana riwayatkan sebal Hakim Imam Hakim wa sahhaha ulan nyuhakan sebab Imam Hakim yang hadis. Rupane hadis man tawaddoa. Man utawi sapane iku tawaddoa wudu sapa man summa qala nuli ngucap sapa man ngucapaken subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba mongko den tulis apa doa fi raqin ing dalam kulit kang tipis. Ing dalam kulit kang tipis tubi kang den lak kang den cap ya. Apa raqin bitobiin kelawan perkara kang bisa ngelak atau ngecap. Walam yuksar nuli ora den buka ora dipecah apa raqin ila yaumil kiamat ila yaumil kiamat itu meka maring dina kiamat. Ailam yatatorrok tegese ora tumeka ilaihi maring raqin apa ibtalun perkara kang rusak. Perkara kang rusak kama kaya keterangan sahih kang sahih apa ma hatta yara sehingga ningali sapa man sawaba ing ganjarane wudu al azim kang agung. Ganjarane donga setelah wudu itu al azim kang agung. Nah, itu ada tambahan dari hadis yang diriwayatkan Imam Hakim yang dianggap sahih oleh Imam Hakim. Barang siapa yang setelah wudu dia berdoa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Allahumma ya Allah wa bihamdika subhanaka ya. Subhanaka mohon ucapan ingsun kelawan maha suci panjenengan
Allahumma ya Allah wa bihamdika kelawan muji ing panjenengan asyhadu nekseni sapa ingsun an ing temen setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah kelawan hak iku maujud illa anta ing panjenengan astaghfiruka nyuwun ngapura sapa ingsun ing panjenengan wa atubulan taubat bali sapa ingsun ilaika maring panjenengan maha suci engkau ya Allah dengan memuji kepadamu aku menyaksikan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali engkau aku meminta ampun kepadamu dan bertobat dan kembali kepadamu. Yang berdoa semacam itu, maka doa itu akan ditulis oleh para malaikat dalam sebuah kain yang tipis, kulit yang tipis, kemudian dicap, dilak, ditutup, ya, disegel, ya, tidak akan terbuka hingga yaumil qiyamah. Ya. Dan nanti akan dia melihat di akhirat kelak pahala dari doa itu yang sangat besar. Nah, maka ini dianjurkan setelah berwudu kita upayakan membaca doa-doa mulai syahadat tadi, ya, syahadat, kemudian doa dari riwayat Imam Tirmidzi dan doa dari riwayat Imam Hakim ini. Summa yusalli nuli dungo salawat sapa mutawaddi. Wa yusalli mulan robo keselamatan mengucapkan salam sapa mutawaddi ada sayyidina atas Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali sayyidina Muhammad lan atas keluargane Gusti kita Nabi Muhammad. Nah, kemudian baca sholawat, baca salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga-keluarganya. Wa yaqra'ulan maca sapa mutawaddi inna anzalnahu ing surat inna anzalnahu. Ya, setelah selesai doa dilanjutkan baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar hingga selesai. Kadzalika hale kaya mengkono-mengkono mustaqbilal kiblat, ya, dalam keadaan tetap menghadap ke arah kiblat. Salasan kelawan ambal kaping 3 dibaca 3 kali. Bila raf'iyatin kelawan tanpa ngangkat tangan. Jadi tangannya sudah diturunkan, selesai doa turunkan tangannya, kemudian baca surat inna anzalnahu fi lailatul qadar 3 kali. Wa amma du'aul adha'i anapun tawi doa kang mertelaken anapun doae pira-pira gauta ya. Anapun tawi dongane pira-pira gauta artinya ketika basuh wajah ada doanya sendiri, basuh tangan ada doanya sendiri, basuh kaki ada doanya sendiri, itu namanya du'aul adha ya. Itu menurut musannif Fathul Mu'in ini al-masyhur kang masyhur apa doa iku fala aslalahu. Iku fala aslam korona dasar iku maujud. Lah kedune doa yuk taddu kang den wilang-wilang apa bihi asal ya. Menurut musannif Fathul Mu'in tidak ada dasar yang kuat ya dari doa-doa tersebut dari hadisnya Kanjeng Nabi. Oleh karena itu valid dzalika karena mengkono-kono la aslalahu hadaftuhum buang sapa ingsun ing du'aul adha tabaan karena manut di Syekhil Madhabi maring Syekh Madhab gurunya madhab rupane An-Nawawi Imam Nawawi radhiyallahu anhu ya. Karena tidak ada landasan dalil yang kuat yang membahas terkait dengan du'aul adha itu dalam Fathul Mu'in ini tidak ditulis ya, dibuang oleh musannifnya. Hal itu mengikuti manhaj ya, mengikuti metodenya Imam Nawawi yang juga tidak mencantumkan doa-doa adha dalam kitab-kitab fikih beliau. Wakila lan den ucapaken apa yustahabu dan sunaken apa yakula yang tengucap sapa mutawaddi inda kulli udwin indam nalikane basuh saben-saben gauta ngucap asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi menurut satu pendapat disunahkan untuk ketika masing-masing ketika membasuh maupun mengusap anggota tubuh yang diwuduni ini disunahkan membaca syahadat tadi itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semua
semua anggota tubuh bacanya sama syahadat itu tadi. Li khabarin krono dasare khabar hadis rawahu kang riwayataken ing khabar sub al Mustafiri Imam Mustafiri wa qala lan dawu sub Imam Mustafiri hasanun gharibun utai hadis iku hasanun hadis hasan gharibun terkang gharib wa syurbuhu lan nginum wa syurbu lan nginum mutawaddi min fadli wadu'ihi saking turahane banyu wudune mutawaddi di khabarin kronono khabar rupane inna fi syifa inna fihi termasuk ikut tetap dalam fadlu wadu'ihi syifaan ono obat ya obat min kulidain saking sakabehane penyakit. Nah, kemudian disunahkan meminum air sisa wudunya. Ya. Air yang tersisa dari wudu, ya, ini disunahkan untuk diminum karena di dalam air sisa wudu itu terkandung obat dari segala jenis penyakit. Wa yusan lanten sunahkan apa rasyu izarihi nyirat-nyirati jari atau apa namanya nyampingi atau jarie atau sarunge mutawaddi bihi kelawan fadlu wadu'ihi ai intawahama tiselamun nyipta sapa mutawaddi husula muqdirin ing hasile perkara kang ngotori lahu maring izar kama kaya keterangan istadharahu kang amrih metelakan ing ma sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami wa alailan tapi ngatasé ma istadharahu yuh malu den tanggungaken apa rasuhu oleh nyiprati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li izari maring izare Kanjeng Nabi bihi kelawan fadlu wadu'ihi. Kemudian disunahkan setelah selesai dari air bekas atau air apa namanya sisa wudu itu dipercik-percikkan ke pakaian kita bagian bawah ya izar itu bagian bawah bagian bawah sarung atau jarik dan sebagainya itu juga karena Kanjeng Nabi juga begitu ya. Jadi Nabi rasyuhu liizarihi. Nabi juga melakukan memercikkan air bekas atau air sisa wudu ke izar beliau, ke pakaian bagian bawah beliau. Ya. Iki dengan catatan intawahama khusula muqdirin lahu. Ya. Itu tadi apabila memang si mutawaddi itu mempunyai waham, mempunyai semacam perasaan gitu ya adanya kotoran yang ada dalam izar sehingga perlu dipercik-percikan ya. Wa rakaatani lan sunah apa rakaatani salat 2 rakaat ba'dal wudu'i dalam sawise wudu ai bi khaisu tung sabani tegese kelawan sekirane den bangsa akan apa rakaatani ilahi maring wudu urfan ing dalam urafe fatafutani mengko pot apa rakaatani pitulil fasli sebab suwene pisah urfan ing dalam mungguh urafe atau mungguh adate al aujahi ngatasi kaul kang luweh kuat wajahe wa inda badiman ing dalam mungguh sebagian ulama bil iradi kelawan sebab mengo berpaling wa badiman mungguh sebagian ulama kang meneh bijafa fil a'dha'i kelawan garinge pira-pira gauta wakilan den dawaken apa bil hadas sebab hadas. Disunahkan melakukan sholat 2 rakaat setelah selesai wudu ya. Di wudu selesai tadi baca syahadat berdoa dan sebagainya selesai kemudian disunahkan untuk sholat 2 rakaat. Nah, disunahkannya itu adalah ketika antara wudhu dan sholatnya ini secara uruf, secara adat dan kebiasaannya belum dianggap terlalu lama ya, jaraknya, waktunya. Ya. Kalau sudah lama tadi
sudah wudhu pagi hari, kemudian dia sudah aktivitas macam-macam, ya, baru ingat, oh ya tadi belum sholat sekitar jam 10 pagi, ya, itu sudah terlalu lama, ya, sudah tidak diusahakan lagi. Ya, jadi antara wudhu dengan sholatnya ini masih terpaut waktu yang pendek, sehingga tidak ada pemisah yang terlalu lama. Nah, menurut sebagian ulama, batasan lama itu adalah, atau batasan kesunahannya itu adalah ketika orang tersebut sudah ikrot, berpaling. Jadi kata wudhu, berpaling, artinya dia melakukan aktivitas lain, tidak sholat, berarti itu sudah selesai waktunya. Sudah tidak disunahkan lagi untuk sholat 2 rakaat. Sudah habis waktu menjalankan sholat 2 rakaat. Dengan dia berpaling dari menjalankan sholat itu setelah wudhu. Menurut yang lain, bijafafil aldo. Jadi lamanya waktu antara wudhu dengan sholat itu adalah ketika air wudhu itu sudah kering di anggota tubuhnya. Jadi kalau sudah kering, sudah tidak sunnah lagi melakukan 2 rakaat ini. Ketika sudah kering. Wakila bil hadas. Menurut pendapat yang lain, apabila orang itu sudah hadas. Jadi walaupun toh lama, tapi belum hadas, berarti masih sunnah melakukan 2 rakaat. Menurut pendapat yang ketiga ini. Jadi batasannya adalah kalau orang itu sudah hadas, ya. Sebelum hadas maka masih tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Jadi ada berbagai macam pendapat itu. Wa yaqra'u lan yantamoco sapa mutawaddi nadban kelawan sunnah fi ula rakaataihi dalam kawitane 2 rakaate wudu ba'dal Fatihah dinam sawise maca Fatihah ngucapaken ing surat atau ing ayat walau annahum idzalamu anfusahum ila rahima. Ayat walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirulahum rasul lawajatullah tawwabar rahima. Nah, itu ayat yang biasa digunakan untuk kita bermunajat, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Walau annahum lamun tetap temasune alladzina iku idzalamu tamkane padha zalim aningaya sapa alladzina anfusam ing awak dhewe alladzina fastaghfirullah, ya. Kemudian mereka meminta ampun kepada Allah. Wastaghfirullah rasul, kemudian mereka juga minta ampun kepada Rasul, ya, agar dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. La wajatullaha, maka mereka akan mendapati Allah itu sebagai zat yang lawajullah rahimah, sebagai zat yang mempunyai belas kasih, ya, mempunyai kasih sayang. Artinya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ini ayat ayat yang pertama. Setelah Fatihah baca ayat walau annahum idzalamu anfusahum fastaghfirullaha wastaghfirulahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahima. Ya. Kemudian wa fis saniyati ing dalam rekat kami pindho maca wa may ya'mal su'an aw yadrim nafsahu summa yastaghfirullah yajidillah rahima yajidillah ghafurur rahima. Ya. Man sabanku ya'mal lamun nglakoni soman su'an ing amal Allah aw yadrim utawa lamun aniaya soman nafsahu ing awak dhewe man sumayastaghfir. Nah, nuli gelem nyuwun ngapura soman. Yajid mongko akan nemu soman Allah ing Gusti Allah ghafuron ing zat kang akeh ngapurane rahimun rahiman tur kang welas asih. Ya, nanti silakan ditulis ayatnya secara lengkap kemudian dihafalkan untuk bisa menjalankan sholat 2 rakaat setelah wudu dengan membaca ayat-ayat tersebut. Ya, saya ulang. Setelah rakaat pertama, ayat yang dibaca adalah walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirulahum rasulu lawajatullah tawwabar rahima. Allah akan didapati Allah tawwaban yang maha menerima taubat, rahiman dan mempunyai kasih sayang. Kemudian yang kedua, setelah rakaat kedua, setelah Fatihah yang kedua, baca wa may ya'mal su'an aw yadrim nafsahu yajidillah summa yaghfirillah summa yaghfirillah, kemudian minta ampun kepada Allah, yajidillah, mereka akan mendapati Allah ghafurur rahima, zat kang
Maha Pengampun dan berbelas asih atau mengasihi, ya, mempunyai kasih sayang kepada hamba-hambanya. Ya. Faidatun wallahu alam bissawab. Sekian, semoga bermanfaat. Dan kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kandungan dari kajian kita pada kali ini. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.